alhamdulillahilladzi alafna baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa asbahna bi ni'matil Qur'an wa asbahna bi ni'matil jamaah wa asbahna bi ni'matid da'wah wa tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para shaimin shaimat, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebuah pesawat terbang yang take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Los Angeles membutuhkan waktu tidak kurang dari 23 jam transit di Qatar, Doha, dengan jarak kurang lebih 16.000 km. Kenapa pesawat yang tujuannya jauh tidak bisa sekali jalan, dia harus transit, di mana pada saat transit itu Bapak Ibu adalah mengisi ulang bahan bakar, kemudian yang kedua adalah pergantian kru, kemudian juga mengecek ulang kembali komponen-komponen dan bagian-bagian pesawat terbang yang mungkin ada yang mengalami error. Itu 16.000 km. Bayangan kita kalau Jakarta Surabaya itu 600, kurang lebih 3 kali lipat ya baliknya, bahkan lebih dari itu. Kalau dari satu kota ke kota lain saja, pesawat terbang itu butuh tempat transit supaya memastikan dia bisa sampai kepada tujuan akhir. Kalau dia langsung, ada kemungkinan dia akan jatuh di tengah perjalanan karena sudah kehabisan bahan bakar, Pak. Bayangkan kita manusia mempunyai tujuan akhir hidup kita itu akhirat, Pak. Di mana akhirat ini tidak ada yang tahu berapa jaraknya dengan dunia, dan tidak ada satupun yang tahu berapa lama dibutuhkan waktu kita untuk sampai ke akhirat. Kalau cuma 16.000 km perjalanan membutuhkan transit, maka sesungguhnya kita yang ingin menghadapi akhirat, tujuan kita adalah akhirat, pastinya akan lebih membutuhkan transit ini dibandingkan hanya sekedar pesawat. Gak cukup dengan sekali perjalanan langsung ke akhirat sukses, gak cukup. Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana, maka Allah siapkan tempat-tempat transit, waktu-waktu transit, atau kalau istilahnya kalau kita sedang mudik itu rest area. Pada saat kita masuk di rest area itu, maka yang kita lakukan adalah mengisi bahan bakar, beristirahat, mungkin ada yang mau ke kamar mandi atau mau menambah makanan lagi, ya karena udah lapar atau ngantuk, ya. Mau ngopi dulu dan sebagainya, kita perlu istirahat. Allah sudah siapkan kepada kita ada 5 tempat transit, 5 rest area. Yang pertama adalah rest area harian, di mana pada saat rest area harian ini kita akan mendapatkan 5 kali pengisian. Hari ini mulai subuh, hari diisi, ya dicas dari bacaan Qurannya, imam, kemudian dari azan, qomat, zikir, itu ada dicas. Cukup? Nggak cukup, Pak. Sampai nanti jam 12 kita udah mulai kosong, Pak. Isi lagi zuhur, cas. Setelah zuhur kita punya kekuatan. Cukup? Nggak cukup, Pak. Setengah 4 cas lagi asar, punya kekuatan lagi. Apakah cukup? Belum, Pak. 18.30 masuk lagi maghrib, disusul isya, dan harusnya isya itu adalah tempat cas yang maksimal, Pak. Kenapa? Karena jaraknya panjang, isya dan subuh. Karena kita akan ketemu lagi subuh, jaraknya cuma lumayan panjang, dari katakanlah jam 7:30 sampai jam 4:30. Begitupun dari subuh ke zuhur. Cas kita hari ini sama habis isya harusnya lebih maksimal.
Apakah cukup dengan harian, Bu? Nggak cukup. Allah siapkan pekanan. Dalam 7 hari Allah siapkan 1 hari spesial, namanya hari Jumat, Pak. Disebut oleh Rasulullah Sayyidul Ayyam, hari-hari yang utama. Khusus untuk Jumat ada khutbah Jumat, cas lagi. Malamnya kita baca surat Yasin, paginya kita baca surat Kahfi, cas lagi. Diharapkan lewat Jumatan cukup energi kita selama sepekan. Tapi hidup kita bukan hanya sepekan, masih terus berjalan pada pekan-pekan berikutnya. Bagaimana? Allah siapkan yang namanya rest area bulanan. Di rest area bulanan ini Allah siapkan 3 hari, 13, 14, dan 15. Disunahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk shaum ayyamul bid. Setiap tanggal 13, 14, 15 kita disunahkan untuk puasa ayyamul bid setiap bulan tahun Hijriah. Satu kali ditanya oleh sahabat, kenapa kita harus berpuasa ya Rasulullah di tanggal 13, 14, 15? Beliau menjawab, pada tanggal tersebut amalan bulanan kita dilaporkan ke langit. Aku tidak ingin pada saat amalku dilaporkan kepada Allah aku dalam kondisi tidak berpuasa. Maka beliau berpuasa. Cukupkah, Bu, dengan sebulan 3 hari? Pasti nggak cukup juga, karena bukan hanya 1 bulan kita hidup, ada 12 bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Subhanallah, Allah Maha bijaksana. Disiapkan 1 bulan, Pak, namanya bulan Ramadan. Bukan 3 hari, Bu, 30 hari. Cas. Sekarang tanggal 29. Ya, 29. Tinggal 1 hari lagi, Pak. Kita dicas. Tujuannya apa kita selama Ramadan ini? Supaya bisa sampai kepada tahun depan. Cukupkah? Belum cukup. Mungkin saja kita diberikan usia oleh Allah 10 tahun, mungkin 15 tahun, masih 20 tahun lagi kita tidak tahu. Maka terakhir Allah siapkan rest area seumur hidup. Di mana, Bu? Pada saat kita wukuf di Arafah, itu sesungguhnya kita sedang melakukan cas terbanyak, yang tertinggi, terhebat dalam hidup kita, dan wukuf di Arafah. Apa yang kita kerjakan di wukuf Arafah, Pak? Muhasabah, doa, zikir, istighfar, itu aja yang kita kerjakan. Harapannya balik ke tanah air dengan modal wukuf di Arafah tadi, dengan ritual haji itu, dia bisa bertahan hidup sampai maut menjemput dia. Itu secara proses rest area yang diberikan Allah kepada kita. Nah, pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita supaya ada keberlanjutan dari harian ke pekanan, ke bulanan, ke tahunan, sampai yang seumur hidup. Harus ada yang menghubungkan semua ini. Itulah yang saya membahas pagi ini. Apa yang menghubungkan semua ini? Satu kata, istiqomah. Itu jawabannya. Hanya istiqomahlah yang bisa memastikan rest area dari yang harian, pekanan, bulanan, tahunan sampai seumur hidup berlanjut sampai mau menjemput kita. Jadi sesungguhnya apa yang kita kerjakan selama Ramadan ini kurang lebih plus minus 30 hari, tujuannya agar kita bisa menghasilkan istiqomah. Bagaimana tidak istiqomah itu terjadi? Setiap hari kita latihan, Pak. Setiap hari kita dicas. Saum, paginya saum sampai menjelang maghrib, malamnya qiyam dari habis isya sampai terus, bahkan ada yang iktikaf full. Harapannya bisa melahirkan yang namanya istiqomah. Ada 2 kata yang tidak bisa dipisahkan. Tadi sengaja saya baca di rakaat kedua surat Al-Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu
Sesungguhnya orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah terhadap apa yang mereka sudah yakini, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat khusus untuk memberikan pembelaan, penjagaan kepada orang itu. Alla takhafu wa la tahzanu, kemudian memberikan satu pesan, jangan takut, jangan pesimis, jangan putus asa. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, memberikan kabar gembira kepada mereka surga yang dijanjikan Allah Subhanahu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, 1.020.000 huruf menurut Imam Syafi'i. Kalau Bapak nggak percaya itu sendiri baik. Kalau saya percaya Imam Syafi'i, nggak mungkin bohong ya. Imam Syafi'i, Masya Allah, ulama yang luar biasa. 1.020.000 huruf Quran. Ternyata kita menemukan kata iman dan istiqomah. Kata iman di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 811. Berapa kata istiqomah? 8-nya dihilangin Pak, hanya 11. Apa maknanya? Iman 811, tapi bicara istiqomah hanya 11. Contoh, untuk bisa datang sholat berjamaah subuh di masjid itu butuh satu usaha yang keras. Menunggu sampai komat, usaha lagi. Sudah waktu sholat, menunggu sampai imam salam, usaha lagi. Habis itu pengajian, sabar menantikan. Tapi ada juga yang mungkin nggak bisa bertahan juga. Ada, udah mulai kurang istiqomah, atau sudah pada tingkat kehusyukan yang paling tinggi. Jadi kalau di tasawuf itu udah ma'rifat Pak. Ada syariat, thariqat, hakikat, baru ma'rifat. Dulu ada lelucon waktu Gus Dur jadi presiden, itu mimpin rapat kabinet, dia tidur Pak. Begitu di bawah, Gus kesimpulannya cocok Pak, kesimpulannya cocok dengan apa ini. Dia kayak dia mendengarkan semua pembicaraan, dia menyimpulkan sesuatu yang benar, itu benar jawaban. Ini ada ma'rifat. Saya berhusul itu ma'rifat semua, itu luar biasa. Ngeri kita di jamaah Allah. Baik. Kenapa ada perbedaan jumlah yang sangat timpang? Iman 811, sementara istiqomah itu 11. Ada hubungan apa sebenarnya? Tadi saya udah minta sama Pak Rianto, minta papan tulis buat tulis. Dia udah pulang kampung Pak. Wah iya Pak. Saya salah ngecat. Beliau gimana? Saya dari kamu nyiapin papan tulis. Ya nggak apa-apa. Dibayangkan aja Bu ya. 811 kemudian 11. Hubungannya apa sebenarnya? Iman itu adalah fondasinya. Ibarat rumah itu fondasi. Rumah kalau nggak ada fondasi ambruk Pak. Tetapi kalau kita hidup hanya iman saja, tidak ada istiqomah, itu mimpi. Perlu istiqomah. Apa itu istiqomah? Yang akan menjadikan bangunan ini persis seperti rumah yang sempurna. Ada tiangnya, ada atapnya, ada pagarnya, ada interiornya, dan sebagainya. Yang bisa membuat sampai selesai ada istiqomah. Saya pikir mandor dan tukang batu pun nggak akan, tukang bangunan rumah tidak akan bisa menyelesaikan rumah kalau tidak istiqomah. Bikin fondasi udah tinggal pergi gitu, nggak jadi rumah deh. Harus ada tuntas. Istiqomah yang akan menyelesaikan. Setiap hari di dalam Ramadan, hari pertama sampai hari ini, kita apa? Menabung iman, ngumpulin iman, terus ditumpuk. Harapannya di ujung dari Ramadan itu hasilnya adalah istiqomah. Tidak semua orang yang beriman pasti bisa istiqomah, tapi insya Allah orang istiqomah pasti dia beriman. Insya Allah. Duanya ini ada hubungan yang sangat erat. Baik, jadi kembali kepada poin kita akan fokus bicara istiqomah. Karena istiqomah ini akan menghubungkan antara rest area harian, sholat kita, mingguan, pekanan dengan hari Jumat kita, kemudian bulanan dengan saum ayam wudhu kita, tahunan dengan Ramadan kita, sampai yang terakhir adalah seumur hidup kita, yaitu haji. Nah,
Bagaimana hubungan istiqomah ini dengan 30 hari Ramadan? Saya mau bagi 3. Nah, ini pentingnya Pak Batu ya. Saya bagi 3. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Di 10 hari pertama itu adalah istiqomah pengertian yang pertama. Begitupun istiqomah pengertian kedua, istiqomah pengertian ketiga. Jadi ada 3 makna penting istiqomah di perjalanan Ramadan kita. Mari kita lihat. Dari mulai hari pertama sampai hari ke-10 kita sudah mulai melakukan istiqomah makna yang pertama, yaitu memantapkan komitmen. Hari pertama sampai hari ke-10 Ramadan itu adalah tahap di mana kita sedang memantapkan komitmen kita. Karena salah satu makna istiqomah adalah komitmen. Komitmen ya, bukan komat kamit. Komitmen. Bukan omong-omong, tapi komitmen. Ya. Jangan sampai yang ngomong-omong malah tidak mempraktekkan yang sesungguhnya. Jadi 1 sampai 10 itu adalah memantapkan komitmen. Bagaimana bentuknya? Pasang niat dan tekad. Niat dan tekad agar bisa sampai selesai dengan sukses. Itu benar. Karena kalau tidak diawali dengan komitmen susah. Seorang laki dan perempuan, mereka saling menyukai, saling mencintai, kemudian mereka disatukan dalam sebuah rumah tangga. Bisanya bertahan rumah tangga itu kalau di awal sudah punya komitmen. Tapi kalau tidak punya komitmen, terjadilah yang namanya perselingkuhan, terjadilah yang namanya KDRT, karena tidak ada komitmen. Bapak berbisnis untuk langgengnya hubungan bisnis dengan mitra kita, karena dimulai dengan komitmen. Dalam bentuk apa? Perjanjian kontrak. Komitmen. Kalau dia susah, maka beriman itu harus diwujudkan dalam bentuk komitmen istiqomah. Itu yang pertama, 10 hari pertama. Kemudian masuk 10 hari kedua, 11 sampai dengan 20. Itu istiqomah pengertian atau makna yang kedua. Apa? Yaitu mengokohkan persistensi. Jadi memantapkan komitmen. Yang kedua, mengokohkan persistensi. Apa itu persistensi? Bahasa sehari-harinya adalah tahan banting. Ya, istilahnya kalau diuyang-uyang, diucap-ucap, tetap aja sama. Itu orangnya istiqomah. Mau dibuat kaya, oke. Mau dibuat miskin, oke. Dikasih musibah, oke. Dikasih nikmat, oke. Itu istiqomah. Persisten. Ada orang yang siap hanya pada saat diberikan nikmat, tapi nggak siap pada diberikan musibah. Begitupun sebaliknya. Ada orang yang siap dengan musibah, ada yang tidak siap dengan nikmat. Itu yang kedua. Mengokohkan yang namanya persistensi. Persistensi itu maksudnya adalah bukan bicara siapa yang lebih cepat sampai ke garis finish, tapi siapa yang masih bisa bertahan sampai akhir. Itulah yang disebut persisten. Bukan cepat-cepatan. Kita Ramadan bukan cepat-cepatan, tapi yang bisa bertahan sampai garis akhir, itulah yang hebat. Oke, 10 hari kedua ya. 10 hari ketiga, dari hari ke-21 sampai dengan hari terakhir, yang kita lakukan adalah menguatkan konsekuensi. Karena sudah komitmen, sudah persisten, maka berikutnya konsekuen. Apa yang disebut konsekuen? Apa yang sudah dinyatakan, apa yang sudah diucapkan, dijaga untuk bisa dipraktekkan. Yaitu konsekuen dan siap menanggung resiko. Contoh, lagi-lagi sama Bapak Ibu bisa membayangkan. Ketika sudah ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin. Nama ini Fulan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, sah kan? Sah. Jangan dipandang hanya secara kertas. Memang betul itu adalah yang namanya ikrar nikah, akad nikah.
Tapi selembar kertas itu membutuhkan satu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Begitu mereka sudah menikah, maka resmilah hari itu sang suami menjadi kepala rumah tangga. Dia harus melindungi, menjaga, dan memastikan istrinya dalam keadaan nyaman, tenang, damai, dan bahagia. Betapa banyak laki-laki yang akhirnya apa? Merusak konsekuensi, tidak bisa menjalankan konsekuensi itu, bahwa yang terjadi adalah justru disia-siakan istri, dibuat terlunta-lunta, bahkan menderita istrinya. Berarti dia tidak konsekuen. Kalau nggak konsekuen, jangan menikah. Jadi ini orang sendiri, tanggung jawab untuk diri sendiri. Nggak usah bawa-bawa istri, nggak usah nikah. Apalagi yang sampai 2, 3, 4, nggak satu aja nggak beres, apalagi 2, 3, 4. Di mana-mana apa namanya bikin perusahaan. Jangan bikin anak perusahaan kalau perusahaan intinya yang belum sukses, bukannya melarang, tapi itu satu konsekuensi. Saya ulang lagi, masih ingat Pak? 10 hari pertama komit, 10 hari kedua persisten, terakhir konsekuensi. Dengan 3 hal ini, komitmen, persisten, dan konsekuen ini kita gabung, itulah istiqomah. Yang ikutin semua perjalanan selama Ramadan ini, insya Allah ujungnya adalah istiqomah. Kalau sudah jadi istiqomah, insya Allah Bapak Ibu sudah siap menghadapi berbagai macam hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan, baik secara internal dan eksternal, dari dalam dan dari luar. Sampai kapan? Sampai tahun depan. Nunggu Ramadan tahun depan lagi, mudah-mudahan cukup. Tapi ada yang nggak usah nunggu tahun depan, Bu. Belum sampai Ramadan, sawal udah jebol, sawal aja udah jebol. Nah, belum sawal Pak, 10 hari terakhir ada yang itikaf, ada yang mudik. Nggak tahu yang mudik ngapain dia. Udah nggak jelas. Padahal di hari terakhir itu kita bisa semakin dekat sendiri pada Allah. Harus dirubah pola manajemen mudik itu. Mudiknya itu setelah Idul Fitri harus tukeran. Baik, bahwa istiqomah yang sudah kita hasilkan lewat Ramadan diharapkan bisa terus bertahan sampai dengan tahun depan. Itu yang jangka pendek. Tapi yang jangka panjangnya adalah sampai maut menjemput kita. Kalau ditanya, terus sampai kapan kita istiqomah? Ya sampai mati. Istiqomah sampai mati. Sampai Allah mencabut nyawa kita, selesai istiqomah. Itu masa. Jangka pendek adalah setahun, jangka panjangnya adalah sampai maut menjemput kita. Jadi poin pertama yang saya mau bicarakan, saya ulang sekali lagi. Jadi yang bisa menghubungkan tadi, ya, rest area, harian, pekanan, bulanan, tahunan, dan seumur hidup adalah istiqomah. Di mana istiqomah itu kita dilatih oleh Allah selama 30 hari di Ramadan ini untuk membentuk istiqomah itu. 10 hari kita komitmen, 10 hari kedua kita persisten, 10 hari ketiga kita konsekuen. Gabungan ketiga hal itu yang disebut dengan istiqomah. Jadi orang dikatakan istiqomah kalau dia punya komitmen, dia punya persisten, dan dia punya konsekuen. Dia konsekuen. Kalau cuma komitmen, belum tentu. Dia punya saya komit akan jadi orang baik. Di tengah perjalanan banyak ada godaan-godaan berubah. Nah, nggak jadi dia. Komitmen persisten, tapi di ujungnya tidak konsekuen, tidak sanggup menanggung resiko yang ditimbulkan akibat komitmen yang dia bangun. Contoh, saya mau ambil saudara. Pada saat sholat, apa yang diucapkan oleh kita pada saat takbiratul ihram? Allahu Akbar. Komitmennya apa? Pastikan Allah itu yang maha besar. Oke? Persistennya apa Pak? Kalau ada yang menghadirkan yang lain, menandingi Allah, tolak. Sebagaimana bilang Allahu Ahad. Dia persisten sampai ditindih batunya, perutnya dengan batu yang besar, kemudian dicambuk berkali-kali, dia mengatakan Ahad, 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 nggak berubah. Itu persisten. Yang ketiga adalah konsekuen. Kalau Bapak Ibu sudah mengatakan Allah Maha Besar, berarti selain Allah, Bu. Tapi berapa banyak orang selesai sholat berubah kata-katanya, bukan Allahu Akbar, Al-Malu Akbar, duit maha besar. Hari ini Pak, duit maha besar. Saya nggak bisa bayangkan, udah digaji 1 bulan 1,8 miliar, masih korupsi 193,7 triliun. Dimana kalau Bapak ngisi bensin Pertamax yang dikasih Pertalite, sisi itu lagi korupsi.
Ada Bu, duit segitu banyak Bu, triliun kan 12 Bu maunya Bu, jutanya kan 6, ini triliun 12. Dia mau beli rumah berapa banyak? 100. Yang ditinggalin berapa Bu? Dia mau beli mobil berapa Pak? Selusin yang dipakai? Dia mau punya perempuan berapa? Yang dipakai? Dia mau makan seenak apa? Berapa maksud berapa piring? Ini saya mau tantang Bapak Ibu. Saya mau traktirin Bapak Ibu, silakan di mana? Tunjuk restoran yang paling mahal, yang paling enak. Tapi ada syarat. Saya bayarin. Tapi syaratnya Bapak Ibu harus makan minimal 5 piring. Harus habisin tempat. Mau? Jangankan 5 piring Ustaz, 3 piring udah muntah saya. Padahal makanan ini enak dan mahal. Karena nikmatnya makanan bukan pada suapan yang terakhir, tapi suapan yang pertama. Jadi buat apa kita mau banyak-banyak? Kalau kita makan nggak mungkin 10 piring. Selebihnya apa? Bagi-bagi orang miskin. Itu yang saya nggak bisa nangkap logikanya kemana di orang. Apa yang mau dikejar? Duit sebanyak itu mau diapain? Gak dibawa mati. Dia hanya berpikir hidup enak, tapi nggak pernah mikir mati enak. Ada yang pernah mikir? Hari ini banyak manusia hanya mikir hidup enak, tapi nggak mikir mati enak. Apa mati enak Bu? Gus Dur? Mati enak. Ada yang mau hidup enak, tapi nanti matinya diasap kubur, disiksa kubur. Ada yang mau? Kayak kemarin kirim video salah satu kawan. Mulah ya, tapi kelihatannya sih benar-benar real ya. Jadi ada orang yang sudah meninggal Pak. Terus ada satu relawan ikut nemenin sampai ke kuburan. Ditutup, dikasih lubang sedikit. Terus divideokan. Dia di sebelah mayat. Itu pula udah stres Pak. Keluar dari kuburan stres banget. Itu di sisa kubur yang sebelahnya Pak. Dia merasakan walaupun dia lihat dia merasa. Mayat itu sampai kelojotan. Habis itu saya sadar, saya tobat udah nggak lanjut. Baru dia sadar. Apa harus nunggu di asap kubur dulu kita baru mau sadar? Udah nggak ada waktu lagi, nyesal. Mumpung sekarang masih nafas, kita berubah. Baik, Bapak Ibu, jadi kita kembali ke poin awal kita, istiqomah, komitmen, konsisten, dan konsekuensi. Harus siap dengan resiko. Kalau Anda dipilih menjadi pemimpin, kalau Anda diminta untuk menjadi presiden, gubernur, wali kota, jangan mikir enaknya doang. Konsekuensinya sanggup nggak nanggung? Tahu nggak konsekuensinya? Di dalam bahasa Arab, pemimpin itu imam. Dua bahasa Arab, salah satunya adalah imam. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Lughat, imam itu adalah allati huwa fil amam. Seseorang yang ada di depan. 4 mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Belum pernah saya baca kitab di 4 mazhab ini yang mengatakan sholat berjamaah imam boleh di belakang. Ada Pak? Tidak ada. Imam harus di depan. Kalau imam sudah ada di depan, itu artinya apa? Ada 2 konsekuensi yang terjadi. 1, kalau makmumnya susah, maka yang pertama kali menanggung susah itu siapa? Imam. Dia yang paling depan. Lalu tapi kalau makmumnya lagi bahagia dan senang, maka imam yang terakhir menikmati kebahagiaan. Hari ini Bu, kebalik. Giliran rakyat susah, syukurin, nikmati kesusahan. Gua masalah senang. Giliran senang, kita dulu rakyat, gua dulu yang senang. Kan ini kacau. Jadi kebalik-balik. Makanya orang pada berlomba-lomba jadi pemimpin karena definisinya udah terbalik Pak. Kalau pemimpin itu pakai definisi yang benar, kalau susah, yang merasakan susah pertama kali adalah pemimpin. Kalau senang dia yang terakhir, saya yakin Pak, tidak ada yang menjadi presiden Indonesia, tidak ada yang menjadi gubernur, tidak ada yang menjadi wali kota Depok. Berarti Pak Sofian Suri yang jadi wali kota baru, dia siap jadi wali kota. Itu artinya Pak, tolong ingetin begitu. Bapak udah siap jadi wali kota, udah siap dengan resiko apa? Kalau rakyat susah sedepok, kamu yang paling susah. Dan kalau rakyat senang, kamu yang terakhir. Itu aja. Sama Gubernur Jawa Barat siapa? Dedi Mulyadi. Dulu waktu masih bupati saya sempat diskusi sama dia. Kang Dedi, Anda udah jadi gubernur, itu artinya apa? Kalau semua warga Jawa Barat susah, kamu yang pertama nanggung. Tapi kalau semua lagi senang, maaf, tungguin sampai semua udah bahagia. Kalau ada sisa, ya kamu kalau kayak sudah ada resiko, itu konsekuensi. Enak jadi rakyat Pak.
Kalau mikirnya benar, tapi hari ini kan yang terjadi adalah belum ditunjuk, saya aja jadi presiden, saya aja jadi wali kota. Ya Allah ya, Abu Bakar aja ditunjuk mengganti Rasulullah juga mau, ditunjukkan sama Umar, engkau aja, kata Umar, engkau juga yang, jadi nggak ada yang nggak sepakat, akhirnya Syura baru menentukan Abu Bakar, itu pun dengan terpaksa Abu Bakar terima jabatan itu, tadinya nggak mau. Hari ini rebutan. Baik, balik lagi, kita lanjut. Bagaimana sekarang kita menerapkan istiqomah itu dalam 4 aspek: pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Harapan kita kalau istiqomah ini bisa masuk di 4 aspek tadi, Allah. Yang pertama, bagaimana istiqomah itu diterapkan dalam pribadi. Bapak Ibu sekalian, ketika istiqomah itu diterapkan secara pribadi pada kita masing-masing individu, dan perintah awalnya disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 itu, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib suatu bangsa kalau kita tidak merubah nasib kita sendiri. Jadi harus dimulai dengan diri kita dulu, baru kita bisa merubah orang lain. Buat orang tua, jangan pernah berpikir merubah anak. Tugas Anda adalah merubah diri Anda sebagai orang tua yang baik. Jadilah ayah dan ibu yang baik, anak itu baik, insya Allah. Pasti saya yakin. Kalau Anda sudah menjadi how to be a good father and mother, otomatis anaknya akan good children. Kalau kita udah jadi bapak ibu yang baik, insya Allah anaknya itu baik. Kalau Anda ingin istri Anda baik, jadilah suami yang baik. Kan gitu. Bukan nuntut, tapi nuntun. Kalau suami menuntut istri, istri menuntut suami, nggak akan selesai. Harusnya suami menuntut istri supaya jadi istri yang soleh, dengan catatan apa? Suaminya sudah soleh. Ya kan? Makanya ibu kalau ada suami yang mau nikah lagi, ya, atas nama sunnah Rasul, ya bu, bud, ayah mau nikah lagi. Kenapa? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Emang abang udah jadi Rasul, abang udah jadi sahabat. Jangan juga berharap saya belum bisa jadi Aisyah dan belum bisa jadi Fatimah. Jadi kadang-kadang nuntut tapi nggak menuntut. Kalau suami bisa menuntut, bisa jadi Pak. Sebelum minta ditahan sama istrinya. Bang, nggak nikah lagi Pak, kayaknya keluar Bang. Abang ini kemampuannya bisa membantu. Kalau saya ubah sih Pak. Kan gitu ya. Egois saya kalau aku cuma satu doang. Itu kalau dia dituntut. Ini enggak nuntut malam, menuntut ya sudah aja ribut di sini. Begitu Bu. Yang saya tahu dan yang berhasil dalam membentuknya kayak begitu yang terjadi. Nah, istri komentar. Aku aja belum beres, gitu kata istri. Mau tambah. Nih anak istri mau diurusin, gimana mau ngurus yang lain? Gitu. Tapi kalau udah diberesin semua, udah aman, nyaman semua, bahagia, happy semua, malah ditawarin gitu kan. Baik, jadi kembali lagi pribadi, rumah tangga, keluarga, kemudian sosial, yang terakhir adalah bangsa. Dalam konteks pribadi istiqomah ini apa yang kita lakukan? Seorang yang istiqomah secara pribadi yang dilakukan adalah tegas dalam memegang prinsip. Ini penting Pak. Perlu diajarkan anak-anak kita. Karena kalau anak kita itu bergaul dengan siapapun lingkungannya, dia nggak punya prinsip, selesai. Ini yang terjadi. Kita udah didik mereka di rumah lain, begitu masuk lingkungan dia nggak punya prinsip, lalu harusnya yahtaditun walakin yatamayyanun. Dia boleh berbaur tapi nggak boleh bercampur. Baur boleh, bergaul sama siapa aja kita nggak larang, tapi jangan sampai apa yang diajarkan yang negatif itu sampai kepada kita. Kita harus pisah, ya, pilah dan pilih supaya hanya yang terbaik yang masuk dalam kehidupan kita. Jadi nomor 1, istiqomah dalam bentuk pribadi adalah kuat dalam memegang prinsip. Saya jadikan dulu ada sinetron Sidul Anak Sekolah. Itu si Mandra sampai ngasih nasihat ke Sidul yang sekarang jadi wakil gubernur DKI. Dul, prinsip, pegang prinsip Dul. Itu mantra aja bisa ngajarin si Rano suka kalau Sidul. Prinsip harus prinsip. Prinsip itu apa sih?
sesuatu yang bisa kita pegang, yang bisa membuat kita bisa tetap bertahan menghadapi godaan apapun. Ada salah satu murid pengajian saya, Bu, Majelis Taklim Muslimah. Beliau berjilbab. Beliau ahli di bidang penerbangan. Melamar di sebuah perusahaan penerbangan swasta, cukup bonafit, dengan gaji yang lumayan, ya. Puluhan juta sebulan. Tapi ada syarat waktu wawancara itu. Kamu ini sudah memenuhi kualifikasi kamu. Ya kata si yang wawancaranya boleh. Tapi ada satu syarat, buka jilbab. Buka jilbab. Nah ini ujian prinsip nih Pak, pribadi nih. Ditolak, buka jilbab. Posisi udah di depan mata manajer, perusahaan yang bonafit, gaji gede. Gitu. Nah kalau cuma sebulan buka kerudung nggak apa-apa. Buka tutup kita di luar pakai di dalam kantor, buka. Dia enggak. Pak, maaf. Berapapun Bapak tawarkan gaji dari yang sudah ada ini, lebih dari itu pun nggak akan berubah. Saya tetap pakai itu. Sampai Pak, kagum ya si yang wawancara, karena memang lagi butuh dengan kemampuan dia, diterima data terpakai. Prinsip. Ada juga di beliau itu PR di sebuah hotel bintang 5. Dia tahu lah, kalau hotel bintang 5 lagi PR pasti harus buka jilbab kan, karena untuk penampilan katanya begitu. Dia nggak mau. Sampai terakhir saya ketemu beliau beberapa tahun yang lalu, masih kerja sudah tetap pakai jilbab, tidak dikeluarkan, tidak dipecat. Kenapa? Punya prinsip. Ada seorang konsultan dari perusahaan konsultan terkenal di dunia, itu sudah lama Bapak. Beliau salah satu anggota jamaah haji saya di perusahaan swasta Ernst & Young bersama. Dia mengaudit, dia auditor, suruh mengaudit sebuah perusahaan yang mau dipersiapkan go public menjadi terbuka. Tinggal satu tanda tangan dia untuk bisa, kalau dia tanda tangan langsung masuk ke lantai bursa, perusahaan itu langsung go public. Tetapi dia nggak mau tanda tangan, ada satu kesalahan yang harus dikoreksi. Dan kalau dikoreksi tertunda tahun depan. Dikasih amplop Pak, tulis saja Pak berapa angkanya, kita akan kasih, tolong berapa. Surat itu ya dia mau bicara. Apa kamu sanggup menanggung nanti azab Allah di akhirat sampai 3 miliar? Padahal itu udah di depan mata Pak, 1 miliar. Karena 1 miliar. Alhamdulillah, beliau prinsip. Ini penting kayak gini. Kalau orang nggak punya prinsip susah. Oke, jadi yang pertama, baik yang sudah diingatkan suruh. Yang kedua adalah rumah tangga. Istiqomah bukan hanya untuk suami, tapi juga buat istri. Ketika suami istri itu sama-sama istiqomah, enak rumah tangga yang tadi dibaca mengenai kita surah Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ada kan disebut wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Supaya sakinah, mawaddah, warahmah, syaratnya apa? Suami istiqomah, istri istiqomah. Bagaimana menerapkan istiqomah dalam rumah tangga? Kira-kira gitu. Dalam kondisi rumah tangga susah dan senang, tidak merubah perasaan dan cintanya seorang pasangan terhadap lainnya. Ini penting Pak. Jangan sampai nanti ada komentar gini Bu, Gus, kalau abang nggak ada uang, neng saya. Abang nggak ada uang, maaf aja. Ada satu ungkapan gitu. Seorang istri akan diuji ketika suaminya nggak punya apa. Memang waktu nikah kaya suaminya, terus dia bangkrut, masih mau mempertahankan nikah nggak? Kalau enggak, oh berarti kemarin nikahnya karena kenapa misalnya? Karena dia pejabat, setelah diturunkan posisi dari pejabat, mau cerai. Kenapa? Ada lagi yang mau cari yang lebih menjanjikan masa depannya. Nah itu berarti belum istiqomah. Jadi kalau istri akan diuji Allah ketika suaminya nggak punya apa-apa. Nah suami Bu akan diuji ketika wanita tidak pakai apa-apa. Itu dunia sih. Mau ustaz mau apa sama aja Pak. Kalau nggak punya istiqomah udah selesai. Fitnahnya fitnah mata. Sementara Bu, masya Allah, suami itu kalau keluar dari rumah, godaannya masya Allah. Memang sudah tahu dia di pengajian, kalau melihat ada
wanita yang bukan mahram, alihkan pandangan. Stop. Begitu ke kanan itu lebih gawat lagi pakaian. Udah rok mini di atas lutut, ya kan? Terus apa? Udahnya kelihatan. Astagfirullah ke kiri lebih gawat lagi pak. Ya, bolong-bolong. Ya kayak sundel bolong ini baju. Serba salah, kanan salah, kiri salah. Kita lihat ke bawah, disangka nyari duit. Kita lihat ke atas, ngitung bintang. Kita nabrak tiang listrik. Nah, repot kita kalau begini. Makanya harus didukung oleh kita yang nahan pandangan laki-laki, tapi perempuannya pakai jilbab. Jadi kalau nanti kelepasan, insya Allah terjadi. Bagaimana bos kalau yang namanya nikop atau cadar? Tidak lagi. Dia akan menjadi sesuatu yang diharuskan ketika memang ada fitnah. Contoh, dia janda, kerjaannya dosen, berhadapan dengan para mahasiswa, ya, cantik, janda cantik, dosen. Bu, kalau dia nggak pakai cadar, bu, itu nggak akan ada kuliah, bu. Bukan kuliah itu dosen. Ini bukan belajar pak, yang konsep itu mahasiswa yang disalahkan. Karena laki-laki fitrahnya begitu, tutup supaya tidak menjadi fitnah. Dia jalan di jalan umum bisa banyak tabrakan pak, masuk tabrak, apa kuliah, saking cantik. Ini ada seorang laki-laki bu, namanya Omar Bokhan. Nanti cek di Google ya. Dia udah kena ekstradisi di berapa banyak negara, nggak boleh masuk ke negara itu, termasuk Saudi. Kalau ada namanya Omar Bokhan masuk ke Saudi pasti langsung pulang. Kenapa? Gantengnya luar biasa. Jadi begitu masuk akan bikin rusuh satu negara. Akan rusuh satu negara, terutama perempuan. Jadi akhirnya kebijakan pemerintah udah jadi kasih dia masuk, akhirnya dia ekstradisi. Keluarin, nggak boleh masuk. Cek aja Omar Bokhan. Ya walaupun nggak levelnya Nabi Yusuf, ya kira-kira kalau di kondisi sekarang itu seperti itu. Memang luar biasa, Allah berikan karunia kepada kita luar biasa. Baik, keluarga ya bu ya, sudah bu ya, keluarga mau ada badai apapun tetap bu, rumah tangga harus dijaga, jangan sampai berpisah. Ya mudah-mudahan ya, yang kemarin mau maju gubernur DKI nggak jadi, ya Jawa Barat, ya bisa tetap bertahan makanya ya, mudah-mudahan. Ini sedang dilanda prahara soalnya. Yang penting adalah tadi istiqomah. Yang ketiga adalah sosial. Istiqomah dalam kehidupan sosial, dalam pekerjaan sosial masyarakat. Apa itu? Orang istiqomah anti budaya apa? Potong kompas, jalan pintas. Pengen sukses instan. Yang instan itu bu, mie. Mie boleh instan, tapi sukses tidak boleh instan. Coba kalau instan esnya dihilangin jadi apa bu? Instan itu hasil dari prosesnya. Awalnya batu ya, digali dari dasar bumi itu bisa sampai 1,2 km pak. Udah dapat masih bongkahan, itu dipecah-pecah bentuknya menarik, dibersihin, kemudian ditata, dipotong-potong, dibentuk, baru bercahaya bersih. Itu harganya baru mahal. Susah itu kayak intan pak. Dia perlu ditempa, dipukul, wah, dibentuklah segala macam, baru jadi. Ini orang pengen jadi instan semua, nggak bisa. Budaya jalan pintas. Orang istiqomah tidak akan jalan pintas, dia ikuti proses. Itu caranya. Kalau belum dapat, emang belum dapat rezeki dari Allah. Jangan instan, jangan jalan pintas. Bisnis juga begitu, jalan pintas. Akhirnya apa? Kecurangan, jadi nggak berkah. Rupiahnya dapat, tapi berkahnya nggak dapat. Ada rumus. Kalau kita nanam padi dapat rumput bonusnya. Tapi kalau nanam rumput tidak dapat padi pak. Nanam padi bonusnya rumput. Tapi kalau nanam rumput nggak dapat padi. Kita bisnis cari berkah, rupiahnya pasti dapat. Tapi kalau bisnis cari rupiah, bapak dua-duanya bisa nggak dapat. Rupiah nggak dapat, berkah nggak dapat. Terakhir, yang kelima, keempat. Dalam konteks politik bangsa dan negara, bagaimana istiqomah ini? Amanah. Masih ingat nggak, Pak Bu, waktu di DPR MPR? Pakai apa Pak? Pakai apa? Sumpahnya pakai apa? Quran ya Pak? Quran Pak 37. Tolong ingat-ingat tuh pemimpin-pemimpin yang disumpah pakai Al-Quran, pemuka agama. Saya berjanji akan mensejahterakan rakyat, memikul amanah, tidak berkhianat berbangsa dan negara.
Coba kalau diingat-ingat lagi, renung muhasabah. Kalau dia istiqomah, selesai. Karena pancingan 5 tak, masih ingat 5 tak? Harta, tahta, wanita, berita, terakhir lagi cinta. Bisa. Banyak pemimpin yang hancur dan jatuh karena persoalan cinta. Harta, tahta, wanita, cinta, dan berita. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, kita ingat apa dicontohkan Rasulullah ketika ditawari Rasulullah, "Hai Muhammad," ini negosiasi nih ceritanya. Si pemuka Quraisy. Kalau sekarang apa ya? Belum ada ya? Negosiasi. Kalau kau pengen duit, pengen jadi orang kaya di Mekah, kami angkat kau jadi orang paling kaya di sini. Gak goyang, Nabi gak goyang. Kalau kau ingin wanita yang cantik, kami carikan perempuan yang cantik dan kau jadikan dia sebagai istri. Tetap Rasulullah. Yang ketiga, kalau kau ingin pemimpin, jadi pemimpin, kami angkat sekarang juga kamu jadi pemimpin. Tapi syaratnya, jangan kau dakwakan lagi Islam. Jawaban Rasulullah luar biasa. Apa kata Rasulullah? Lau wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi yasar. Andaikan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku tidak menerima tawaran. Bantuannya repot Pak, matahari bisa datang matahari sama bulan, nggak bisa. Sekalipun kau bawa matahari nggak akan berubah tuh. Ini namanya istiqomah. Cuma masalahnya sekarang kita kan begitu dulu. Dulu belum dapat kursi, bacanya ayat kursi, udah dapat kursinya ayatnya lupa. Kan gitu. Belum dapat kursi baca ayat kursi Pak, tapi udah dapat kursinya ayatnya lupa. Sama begitu. Kesolehannya sebelum jadi, setelah jadi kita udah lupa tersebut. Ada istiqomah. Makanya ini penting sekali istiqomah. Benar-benar Ramadan kita ini membawa kita menjadi orang-orangnya istiqomah. Saya doakan semua jemaah istiqomah sampai tahun depan. Syukur-syukur istiqomah sampai nanti mau menjemput kita. Baik, kita stop sementara dengan bacaan dalam kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.